Apa jadinya kalau sebuah makam kuno bisa membawa kita mundur ratusan tahun ke belakang? Bukan sekadar nisan dan batu tua, tapi jendela waktu yang menyimpan kisah cinta, kepemimpinan, dan warisan budaya yang masih hidup sampai hari ini. Hai, aku Anita, dan hari ini aku akan ngajak kamu jalan-jalan. Bukan ke tempat mainstream, tapi ke jantung sejarah Batak Toba, Tomok, dan lebih khusus lagi, Makam Raja Sidabutar. Siapin dirimu, karena ini bukan sekadar trip. Ini perjalanan waktu. Dan kamu adalah tamunya. Ziarah budaya ke jantung Batak, menguak makam Raja Sidabutar di Tomok. Bayangin gini, kamu naik feri dari Parapat, angin Danau Toba sepoi-sepoi menyambut wajahmu. Airnya biru kehijauan, luasnya seperti laut. Dan ketika kapal merapat, kamu menginjakkan kaki di Tomok. Tomok itu desa kecil di Pulau Samosir, tapi jangan salah, dia itu kaya banget. Bukan kaya harta, tapi kaya budaya. Begitu turun kapal, kamu langsung ketemu pasar tradisional yang penuh warna. Ulos-ulos menggantung, para penenun tersenyum ramah, dan aroma makanan khas mulai menggoda. Tapi yang paling menonjol, ada satu kompleks batu besar. Bukan batu sembarangan, itu adalah kompleks makam Raja Sidabutar. Megah, antik, mistis, tapi juga hangat. Tomok tuh kayak paket wisata all in one. Kamu bisa belanja oleh-oleh dan lihat kerajinan lokal, nonton pertunjukan budaya, dan yang paling penting, nyelam ke sejarah Batak langsung dari sumbernya. Siapa Raja Sidabutar? Siapa sih Raja Sidabutar ini? Raja Sidabutar adalah pemimpin besar marga Sidabutar, salah satu marga tertua di wilayah Tomok. Beliau dikenal sebagai raja bijak, pemersatu rakyat, dan pelindung budaya. Tapi, yang bikin kisahnya makin nyangkut di hati orang Batak, dan sekarang juga ke kita, adalah satu kisah cinta tragis. Konon, Raja Sidabutar jatuh hati sama seorang gadis cantik bernama Anting Malela. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Anting Malela menolak. Kenapa? Nggak ada yang tahu pasti. Tapi dari penolakan itu, tumbuh kisah kesetiaan yang abadi. Ia tak menikah, ia tetap cinta. Dan cinta itu diabadikan dalam bentuk makam batu besar. Romantis, tapi juga tragis. Dan justru itu yang membuat aura makam ini begitu menyentuh. Makam batu dan simbolisme budaya. Kita sekarang bicara tentang bentuk fisik makamnya ya. Karena ini bukan makam biasa. Sarkofagus batu besar itu dipahat dengan detail luar biasa. Bukan sekadar nisan, ini adalah seni pahat dan simbol sosial. Setiap ukiran melambangkan status sosial, peran spiritual, bahkan kepercayaan animisme kuno masyarakat Batak sebelum masuknya agama-agama besar. Yang unik, patung-patung penjaga di sekitar makam. Ada yang menyerupai manusia, ada juga yang seperti makhluk mitos. Ini semua menggambarkan pelindung spiritual sang raja. Saat kamu berdiri di sana, melihat tiap detail pahatan, kamu merasa seperti lagi baca buku sejarah, tapi dalam bentuk batu. Dan batu ini hidup karena ia diceritakan, dirawat, dan dikunjungi. Eksplorasi budaya sekitar makam. Setelah dari makam, jangan buru-buru pulang. Tomok punya kejutan lain. Coba jalan kaki sedikit ke arah rumah adat Batak. Rumah-rumah tinggi beratap runcing ini jadi mini museum. Kamu bisa lihat alat tenun ulos, senjata-senjata kuno, pakaian adat yang masih digunakan untuk upacara penting. Dan tentu saja, si gale-gale. Boneka kayu besar yang bisa menari, digerakkan oleh tali dan irama musik gondang. Ada cerita sedih juga di balik boneka ini,
Konon, boneka ini diciptakan karena seorang raja merindukan anaknya yang meninggal. Tariannya nggak cuma buat hiburan, tapi bentuk ekspresi duka, cinta, dan penghormatan. Dan kamu sebagai penonton ikut larut. Makanan, oleh-oleh, dan suasana lokal. Capek muter-muter? Yuk, rehat sejenak. Kamu bisa duduk santai sambil nyicip makanan khas daerah sini. Cobain deh ombus-ombus. Kue tradisional dari beras yang dikukus dalam daun, legit banget. Atau kalau kamu suka pedas, cicipi arsik atau naniura. Itu tuh kayak sashiminya khas Batak. Kios-kiosnya juga menjual ulos, manik-manik, bahkan kopi dari tanah Batak yang punya cita rasa khas. Belanja di sini tuh bukan cuma transaksi, tapi interaksi. Kamu bisa sambil ngobrol sama pengrajin, tukar senyum sama ibu-ibu pasar, dan jadi bagian dari komunitas meskipun cuma sebentar. Mengapa Tomok itu penting? Kunjungan ke Tomok, terutama ke makam Raja Sidabutar, adalah bentuk penghormatan kita ke sejarah dan budaya. Ini yang disebut living heritage. Budaya di sini tidak diawetkan dalam kotak kaca, tapi dihidupkan setiap hari lewat tarian, cerita rakyat, ulos, dan keramah tamahan masyarakatnya. Buat kamu yang capek dengan wisata yang hanya bisa selfie doang, Tomok bisa kasih pengalaman yang penuh makna. Nah, kalau kamu suka cerita kayak gini dan pengen dukung pelestarian budaya Batak, kamu bisa bantu dengan cara paling sederhana. Subscribe ke channel Batak Keren Official. Aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan video budaya selanjutnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu yang cinta sejarah dan suka traveling berfaedah. Dan yang paling penting, tulis komentar kamu tentang Tomok di kolom komentar ya. Apa sih bagian paling menarik dari kisah Raja Sidabutar menurut kamu? Aku penasaran banget dengar dari perspektif kamu. Terima kasih udah nemenin aku sampai akhir. Ingat ya, kadang destinasi terbaik bukan yang paling ramai, tapi yang paling dalam maknanya. Dan Tomok adalah salah satunya. Sampai ketemu di Sorkali berikutnya.